Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman semua dan kepada Bapak Syifaul Fuada SPDMT selaku dosen pengampu mata kuliah Elektronika Telekomunikasi. Di sini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Adistina Rahmalaili, lalu ada Fauzia Raudatul Jannah, lalu ada Esa Nur Fadila, lalu ada Farhan Maulana, lalu ada Eger Gumelar, dan Tiara Maudia Putri izin menjelaskan tentang digital to analog converter R to R ladder. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang DAC atau digital to analog converter. Digital to analog conversion adalah perangkat atau rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah suatu isyarat digital atau kode-kode biner menjadi isyarat analog atau tegangan analog sesuai dari isyarat digital tersebut. DAC sendiri dapat dibangun menggunakan penguat penjumlah inverting dari sebuah operational amplifier atau OPAM yang diberikan sinyal input berupa data logika digital bernilai 0 atau 1. Rangkaian dasar DAC sendiri terdapat dua tipe. Yang pertama ada binary wake DAC dan yang kedua terdapat R2R ladder DAC. Nah, pada praktikum ini kami akan menjelaskan tentang R2R ladder DAC. Metode lain dari konversi digital to analog adalah R2R ladder DAC. Metode ini banyak digunakan dalam IC-IC DAC. Lalu pada rangkaian R2R ladder sendiri hanya memiliki dua nilai resistor yang diperlukan, yang dapat diaplikasikan untuk IC DAC dengan resolusi 8, 10, dan 12 bit. Nah, pada praktikum ini kami akan merangkai digital to analog converter yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung Pout pada rangkaian digital analog converter R to R. Nah, di sini saya membuat contoh soal, tapi sebelumnya di sini saya telah membuat tabel yang berisikan Pout. Nah, namun di sini kita tidak menuliskan banyak, hanya 8 contoh saja. Tapi di sini kita akan mencoba mempraktekkan nilai dari bit 01010101 dengan diketahuinya Vref sama dengan 5 volt, Rf-nya 1 kilo, dan R-nya sama dengan 150. Nah, karena R-nya 150, maka nilai 2R-nya adalah 300. Nah, ini rangkaiannya sudah dirangkai, rangkaiannya seperti ini, dan ini belum di running. Nanti setelah melakukan perhitungan kita akan menunjukkan hasilnya apakah benar-benar sesuai dengan teori perhitungannya dan simulasi. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini ada Pout sama dengan min Vref kali Rf per R, sigma I sama dengan N kurang 1 terhadap I sama dengan 0, dengan bit I dibagi 2 N kurang 1. Nah, di sini Pout-nya sama dengan 5 kali 5 volt dikali 1000, karena Rf-nya nilainya 1 kilo dengan dibagi R 150. Nah, lalu nilai sigmanya di sini ada 1 per 2 pangkat 2 ditambah 1 per pangkat 2 pangkat 4 ditambah 1 per 2 pangkat 6 ditambah 1 per 2 pangkat 8. Nah, lalu hasilnya menjadi min 5000 dibagi 150, nilainya dicoret, dikali 64 tambah 16 ditambah 4 tambah 1 per 256. Nah, maka hasilnya min 42.500 bagi 3840 sama dengan minus 11,06. Ini satuannya volt.
Nah, maka hasilnya adalah 11,06. Nah, di sini pada simulator kita telah sesuai hasilnya 11,1 pada voltmeter, namun pada probe voltage di sini hasilnya 11,06. Jadi di voltmeter ini hasilnya dia membulatkan dengan pivotnya seperti yang dicari 01 01 01. Nah, di sini 01 berarti ini 01 01 01 01. Nah, di mana nilai 0 itu dihubungkan ke ground dan 1 itu dihubungkan ke sumber. Nah, mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Pada praktikum video kali ini, kita akan mensimulasikan rangkaian digital to analog converter air-to-air ladder. Nah, ada beberapa komponen penyusun yang harus dipersiapkan sebelumnya. Nah, yaitu yang pertama resistor, lalu operational amplifier, dan switch. Nah, pada praktikum kali ini kita akan membuat rangkaian DAC-nya ini dengan 8 bit. Maka kita harus menyusun resistor-resistor ini untuk setiap switch yang terpasang, yaitu sebanyak 8 buah. Karena di sini kita akan menghitung rangkaian DAC dengan 8 bit. Nah, selanjutnya komponen-komponen ini akan disusun oleh rekan saya. Sekarang kita lanjutkan ke pembuatan dari rangkaian. Pertama-tama kita buat dulu rangkaiannya. Di sini itu kita membutuhkan 17 resistor, 1 op amp, lalu kita perlu 8 SW/SPDT. Nah, langsung saja kita buat rangkaiannya. Nah, nanti bentuk rangkaiannya akan seperti ini. Untuk besar dari resistornya sendiri itu menyesuaikan dari berapa yang akan dipilih. Nah, untuk bentuk rangkaian akan seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai nilai dari resistornya, lalu simulasi dari rangkaian ini. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya di sini saya akan memulai pengerjaan bagian running serta penjelasan hasil simulasi dari rangkaian yang telah dirangkai oleh rekan saya, serta menginputkan hasil dari perhitungan yang telah dihitung oleh rekan saya. Nah, di sini saya memiliki 8 switch, ada switch 1 sampai switch 8, di mana masing-masing switch ini akan diinputkan sesuai dengan bit, di mana kelompok ini diminta untuk mengisikan 8 bit. Nah, kemudian dalam switch ini terbagi menjadi 2 kaki, di mana kaki yang kanan, untuk kaki yang kanan ini terhubung dengan ground, yang artinya dalam kondisi 0. Nah, kemudian untuk kaki yang kiri ini terhubung dengan voltage, yang berarti kondisinya 1. Nah, di sini semuanya telah berada di kaki kanan, yang artinya pada kondisi 0 semua. Nah, sesuai dengan tabel yang telah disediakan, saya akan memulai percobaannya. Mari kita running.
Nah, setelah di running, pada pulse-nya ini ditunjukkan 0,00 serta probe-nya min 3,319 sekian. Kemudian kita coba untuk menginputkan bit yang pertama. Nah, di sini nilainya untuk false-nya min 0,13 serta untuk di probe-nya min 0,1308262 sekian, yang artinya ini sama dengan tabel perhitungan yang telah dihitung oleh rekan saya. Kemudian kita ubah lagi di bit yang kedua dengan false-nya min 0,39 dan probe-nya min 0,390 sekian, yang artinya sama juga dengan tabel perhitungan yang telah dihitung oleh rekan saya. Kemudian kita ubah di bit yang ketiga. Nah, selanjutnya mari kita mulai inputkan di bit yang ketiga dengan hasilnya di false-nya min 0,91 dan di probe-nya min 0,911 sekian. Ya, ini juga sesuai dengan tabelnya. Kemudian untuk bit yang keempat kita coba dengan hasil false-nya min 1,95 dan juga untuk di probe-nya min 1,95 sekian, yang sesuai juga dengan tabel yang telah disediakan di bawah. Nah, hal ini juga saya ambil sampel sebanyak 5 buah karena ada banyak sekali yang perlu dicoba, sebanyak 256. Selanjutnya mengenai perbandingan hasil simulasi serta perhitungan akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan hasil antara perhitungan dengan simulasi yang telah dilakukan oleh teman saya pada praktikum ini, yaitu rangkaian digital to analog converter D atau A R to R leader 8 bit. Nah, di sini sudah ada tabel 8 bitnya. Nah, jika inputannya ini, maka output voltmeternya ini, juga output probe voltage-nya. Nah, ini contoh soal yang telah dikerjakan oleh teman saya. Ini simulasinya. Nah, kita coba mengerjakan soalnya. Nah, di sini diketahui Vref-nya sama dengan 5, RF-nya sama dengan 1K, dan R-nya sama dengan 150 atau 150. Kita cari Vout-nya jika nilai bitnya 01, 01, 01, 01. Nah, ini rumus pengerjaannya. Nah, teman saya telah mengerjakan menggunakan rumus. Di sini teman saya telah mengerjakan dan hasilnya min 11,06. Mari kita lihat apakah simulasinya sama atau beda. Nah, dan ternyata hasilnya sama, nggak jauh beda, yaitu min 11,1. Nah, itu dia perbandingan hasil simulasi dan perhitungan pada praktikum ini. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya izin menyimpulkan kesimpulan dari praktikum kali ini yang tentunya berjudul Digital to Analog Converter R to R ladder 4 bit, yang dimana pada praktikum kali ini tim kami dapat menyelesaikan praktikum dan berhasil menyelesaikannya. Tetapi ketika melaksanakan praktikum, tim kami memiliki sebuah hambatan yang dimana ketika sudah merunning rangkaiannya, kelompok kami menemukan sebuah masalah yang dimana pada gelombangnya itu tidak dapat dimunculkan. Kenapa? Tentunya pada gelombang yang akan dimunculkan itu memerlukan osiloskop yang real atau osiloskop yang secara langsung bukan dari simulasi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.